Halo John, jumpa lagi dengan saya di CSP Dragon. Apa kabar sedulur semuanya dimanapun anda berada di dunia nyata, di dunia lain, di alam semesta yang indah-indah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, hari ini kita ngonten lagi teman-teman ya. Hari ini saya akan membahas tentang kenapa telur banyak yang tidak fertil ya teman-teman, baik yang di ramin ataupun yang di mesin tetas seperti itu. Nah, sebelum itu seperti biasanya buat kalian yang baru bergabung, saya mohon dukungan teman-teman ya untuk ketik subscribe-nya dulu ya. Kalian semua cerdas, pintar. Subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya, nggak biar DP, nggak biar angsuran bulanan, dan gratis tis. Buat kalian yang sudah subscribe, saya doakan dapat uang 2 miliar dan masuk surga. Yang tidak subscribe tidak apa-apa, terserah subscribe ngono, orang yang ngono ya, tidak maksa. Kemudian buat kalian yang sudah bergabung teman-teman ya, saya ucapkan banyak terima kasih, kalian luar biasa ya. Jadi tanpa kalian semua channel ini bukan apa-apa teman-teman ya. Dimana tempe enak, orang apa orang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo John, jumpa lagi dengan saya di CSP Dragon. Salam kecis Ichigibring. Oke, kita langsung saja ke videonya teman-teman ya. Langsung by marketing. Kenapa telur banyak yang tidak fertil teman-teman ya? Ada banyak penyebabnya ya. Jadi kita bahas beberapa faktor saja teman-teman ya. Penyebabnya banyak sekali. Mungkin akan saya bahas beberapa masalahnya saja teman-teman ya. Kenapa telur banyak yang tidak fertil ya? Di sini kita membahas tentang pakannya teman-teman ya. Jadi dari pakan juga berpengaruh kenapa telur banyak yang tidak fertil atau tidak ada nyawanya atau tidak bisa menetas ataupun mati di dalam cangkang, tidak bisa keluar teman-teman ya. Banyak faktornya ya teman-teman ya. Yang pertama kita bahas dari faktor pakan teman-teman ya. Jadi yang namanya endok juga perlu nutrisi teman-teman ya, nutrisi untuk berproduksi telur teman-teman ya. Jadi makanan yang dimakan oleh si endok tersebut kita biasanya seringkali teman-teman ya, kita hanya menggunakan itu saja. Nah, itu saya tidak menyalahkan, akan tetapi akan lebih baik kalau kita memperhatikan. Jadi dari faktor gizi yang larinya ke telur, produksi telur, akan lebih baik kita perhatikan teman-teman ya. Apalagi untuk kita seorang peternak ya teman-teman, atau pembudidaya endok, kita harus memperhatikan lebih detail bagaimana caranya supaya telur yang kita hasilkan dari endok-endok kita itu banyak yang fertil, telurnya produksinya banyak, dan proses bertelurnya itu cepat teman-teman ya, seperti itu. Nah, dari faktor pakan biasanya kita kurang memperhatikan teman-teman ya, hanya itu saja ya, tanpa kita beri tambahan. Nah, tambahan itu juga tidak wajib sebenarnya, cuma kita perlu memperhatikan supaya telur yang kita hasilkan banyak yang fertil dan bisa menghasilkan DOE yang sehat. Dan kemudian untuk kita model pembenihan kita bisa mendapatkan banyak rupiah teman-teman ya. Dan juga satu lagi, selain kita jadikan rupiah, kita jual, kita juga bisa melakukan pembesaran teman-teman ya. Jadi untuk pembesaran, kalau dari faktor pakan, selagi endok tersebut bertelur, kita perhatikan benar-benar teman-teman ya. Jadi hasil dari DOE tetasan yang kita dapatkan, kita bisa mendapatkan anakan entok yang sehat dan tahan terhadap penyakit. Kalau dari saya pribadi teman-teman ya, kita dari faktor pakan kita bisa menambahkan beberapa teman-teman ya, seperti yang sudah saya sharekan. Bisa dari dedak, bahan utamanya teman-teman ya, kita bisa menggunakan dedak ataupun tumpi. Jadi dua itu saja teman-teman ya yang kita bahas. Jadi dari dedak ataupun tumpi kita bisa menambahkan teman-teman ya jagung. Ini penting sekali teman-teman ya. Jadi jagung kering kita giling teman-teman, seperti kurang lebih seperti tepung ya, tidak halus banget juga tidak apa-apa. Kita giling terus kita campurkan kepada pakan yang akan kita kasih untuk endok kita. Nah, dalam hal ini tanda kutip teman-teman, untuk pakan endok kita yang indukan betina teman-teman ya, khususnya yang indukan betina atau dicampur dengan indukan pejantan juga tidak masalah ya, supaya kita tidak jebol di pengeluaran pakan teman-teman ya. Nah, itu untuk faktor pakan teman-teman ya, kita bisa menambahkan seperti itu tadi. Nah, kemudian satu lagi teman-teman, kita perlu tambahkan hijau-hijauan teman-teman ya. Sudah saya sharekan juga di video yang kemarin teman-teman ya. Sini
Jadi untuk faktor pakan tambahnya yang saya pakai ada 2 teman-teman ya, jagung giling, dan yang kedua itu hijau-hijauan. Kita bisa menggunakan daun pacek atau daun mengkudu. Yang saya utamakan daun mengkudu teman-teman ya, atau daun pacek. Bila mana tidak ada daun pacek, kita bisa menggunakan daun pepaya seperti itu. Jadi dari tambahan pakan tersebut kita bisa mendapatkan telur yang lebih banyak. Terus telur yang kita hasilkan lebih banyak yang fertil daripada yang tidak fertil. Nah, seperti itu teman-teman, faktor yang pertama ya, kenapa telur banyak yang tidak fertil atau tidak bisa menetas atau mati di dalam cangkang. Jadi dari faktor pakan. Nah, kemudian yang kedua kita bisa lihat dari pejantannya teman-teman ya. Pejantan yang ada di kandang kita pasti mengharapkan yang kuat kawin teman-teman ya, yang birahinya kuat, jadi dia bisa membuahi si betina ya teman-teman. Nah, dalam hal ini kita terserah ya, kita bandingkan, cuma saran dari saya paling banyak itu 1:5 teman-teman ya, jangan terlalu banyak dari itu karena kasihan si pejantan teman-teman ya, dan juga untuk telur yang dihasilkan. Jikalau lebih dari 1:5 ya teman-teman, 1 pejantan dan 5 ekor betina. Nah, 1:5 itu sedang sekali teman-teman ya, saya sudah mempraktekannya dan alhamdulillah seperti itu teman-teman ya, berhasil ya, boleh dikatakan berhasil lah 90%. Jadi dengan pejantan yang birahinya kuat, kita bisa mendapatkan telur yang banyak, telur yang fertil daripada yang tidak fertil teman-teman ya. Jadi dari pejantan tersebut kita lari ke hal yang pertama, pakan yang bagus, yang banyak nutrisi ya teman-teman. Terus pejantan yang tangguh, pakan dan pejantan yang tangguh ya. Jadi dari pakan dan pejantan teman-teman ya, 2 hal tersebut sangat penting teman-teman untuk kita tahu, supaya kita seorang peternak pembudidaya endok sistem pembenihan terutama dalam hal ini, kita bisa mendapatkan telur banyak telur yang fertil dan DOE yang sehat. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kali ini kita bahas telur yang tidak fertil itu kenapa dan apa penyebabnya dan apa solusinya, seperti itu teman-teman ya. 2 hal tersebut sangat penting ya untuk kita sebagai petani endok, peternak endok, pembudidaya endok, pembenihan, sistem pembenihan ya. Kita jual DO yang sehat seperti itu. Oke, segitu saja video kali ini teman-teman ya. Semoga bisa menghibur kita semuanya, kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama menambah ilmu, menambah wawasan teman-teman ya dalam peternak endok. Dan buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di JSB Dragon. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, saya mohon dukungan serta supportnya teman-teman. Ketik subscribe-nya dulu. Subscribe itu gratis, nggak bayar TP, nggak bayar ongkos bulanan, dan nggak dipungut biaya apapun, gratis. Tis. Dan buat kalian sudah bergabung sampai sejauh ini dengan saya ucapkan banyak terima kasih, kalian luar biasa. Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa teman-teman ya. Kita di sini hanya saling berbagi ya. Kalau bisa nonton teman-teman ya, nonton videonya supaya semakin berkembang dan saya semakin semangat bikin video teman-teman ya. Cukup sekian dulu, terima kasih, kalian luar biasa dan wassalamualaikum.